Masih pada pembelajaran online sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Poin yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat kota Yathrib sebelum Islam. Kota Yathrib yaitu nama kota sebelum datangnya agama Islam. Setelah agama Islam datang ke kota Yathrib, maka nama Yathrib diubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Di situ ada 3 kepercayaan yang dianut oleh penduduk Yathrib. Yang pertama yaitu agama Yahudi yang dianut oleh bangsa Yahudi. Yang kedua agama Nasrani atau Kristen yang dianut oleh Bani Najran. Dan yang ketiga yaitu agama paganisme yang dianut oleh sebagian kecil penduduk Yathrib yang tidak memeluk agama Yahudi maupun Nasrani. Di mana agama paganisme yaitu agama yang menyembah kekuatan alam seperti matahari, bintang, dan bulan. Poin B, kondisi sosial masyarakat Yathrib atau Madinah sebelum Islam. Yang mendominasi masyarakat Yathrib ada 2 kelompok, yaitu kelompok bangsa Yahudi dan kelompok bangsa Arab. Kelompok bangsa Yahudi terdiri dari 4 suku, yaitu Bani Kainuka, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Ghaftan. Sedangkan kelompok bangsa Arab terdiri dari 2 suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Pada awalnya kedua suku bangsa ini, yakni Yahudi dan Arab, dapat hidup secara berdampingan, saling menghormati satu sama lain dan sebagainya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ketika masyarakat Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi, mulai timbul kecurigaan dan saling ancam. Ketegangan ini berawal dari sikap bangsa Yahudi yang sangat sombong. Mereka menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Selain itu, mereka adalah penganut agama tauhid, sementara masyarakat Arab adalah penyembah. Poin C, kondisi ekonomi masyarakat Yathrib sebelum Islam. Di mana kita ketahui kondisinya kotanya yang sangat makmur dan subur, ya. Beda dengan kota Mekah yang kondisinya sangat tandus, gersang dan kering ya. Di sini kota Madinah yaitu kondisinya yang sangat makmur sekali, bahkan yang terkenal yaitu tanaman buah kurma dan anggur. Selain itu juga terdapat beberapa pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi. Terdapat juga pasar Kainuka ya, di mana di sana terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak sesuai dengan ajaran Islam. D, kondisi politik masyarakat Yathrib atau Madinah sebelum Islam. Yang pertama, suku Aus hidup berdampingan dengan Bani Quraidah dan Bani Nadir yang berada di dataran tinggi, di mana kondisi dataran tinggi sangat subur. Yang kedua, yaitu suku Khazraj hidup berdampingan dengan Bani Kainuka. Mereka tinggal di dataran rendah yang kualitas pertaniannya ya kurang subur. Nah, di sini kesempatan kaum Yahudi ini memecah belah antara suku Aus dan suku Khazraj, di mana terjadinya konflik ya, ada beberapa kali peperangan ya, tidak sedikit jumlah orang-orang Yahudi mati terbunuh. Tetapi di sini kaum Yahudi ini sebagai pihak yang tersisihkan ya, tidak tinggal diam, mereka selalu membuat intrik-intrik dan memecah belah kedua suku. Nah, yang dipecah itu yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka membuat provokasi atau penghasutan
yang nampaknya berhasil ya. Di samping konflik tersebut disebabkan juga adanya perebutan kekuasaan di antara kaum Yahudi dengan suku Aus dan Khazraj. Adanya juga perbedaan agama, di mana di sini orang-orang atau suku Aus dan Khazraj ya memeluk agama Watsani yang menyembah berhala, sementara orang-orang Yahudi yaitu sebagai ahlul kitab atau penganut kitab yang mempercayai kean Tuhan. Oleh karena itu orang-orang Yahudi sangat mencela suku Aus dan Khazraj yang dipandangnya sebagai kaum kafir. Nah, suku Aus dan Khazraj ini akhirnya lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dibanding penduduk Mekah. Orang-orang Madinah dapat secara langsung mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Di antara ajaran yang mereka dengar antara lain tentang adanya seorang nabi di Mekah, yaitu Nabi Muhammad. Mereka dengan cepat menanggapi dan mempercayainya. Dengan alasan itu pula, kemudian mereka meminta Nabi Muhammad untuk pindah atau ke kota Madinah. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tentang kepercayaan dan kondisi Madinah sebelum kedatangan Islam. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.